Internet. Ibu Dion dengan penuh tanya bertanya. Elsa menganggukkan kepala, mengambil ponsel dan memperlihatkan berita kepada Ibu Dion. Ibu Dion menyamakan isi berkas dengan berita. Benar-benar sama. Ibu Dion dengan marah membuang berkas itu di meja. Karena marah, napasnya menjadi berat. "Bibi, kamu tidak apa-apa kan?" Elsa dengan khawatir bertanya. Dulu Dion pernah mengatakan padanya jika ibunya sangat pemarah. "Aku tidak apa-apa." Kalau begitu, Cindy adalah wanita klub malam. Wanita yang begitu kotor melahirkan anak untuk Dion. Ibu Dion dengan marah berkata, dia tidak dapat membiarkan hal ini terjadi. Benar, aku juga langsung datang kemari setelah melihat berita ini. Aku juga tidak berharap Dion bersama dengan wanita seperti itu. Walaupun dia tidak ingin bersamaku, namun bagaimanapun aku juga lebih baik dari wanita itu, kan? Elsa dengan sedih berkata dan meneteskan air mata, membuat Ibu Dion terkejut dan langsung memberikannya tisu. "Kamu jangan menangis dulu. Aku akan memarahinya untukmu. Wanita seperti itu tidak boleh masuk ke keluarga kami." Ibu Dion dengan marah berkata, menantunya haruslah bersih. Walaupun tidak berasal dari keluarga kaya, namun harus mengerti bagaimana menjadi orang yang baik. Dalam hati Elsa sangat senang, karena tujuannya sudah tercapai. Selanjutnya, dia tinggal melihat drama, duduk menunggu dirinya akan kembali menjadi nyonya di keluarga Dion. "Panggil Dion kembali." Ibu Dion memerintah pelayannya. Dion dan Cindy sedang bermain dengan Tian di villa. Saat ini Dion merasa ponselnya sedang bergetar dari dalam kantong. Setelah mengeluarkan ponsel, saat itu juga ponsel Cindy berdering. Melihat Dion pergi untuk menjawab telepon, memikirkan jika dia juga meninggalkan Tian, maka tidak ada yang menjaganya, dan dia memutuskan telepon itu. Hendra yang melihat teleponnya diputus merasa semakin khawatir. Berita di internet semakin heboh. Bahkan banyak netizen pergi ke rumah Cindy untuk mengganggu. Hendra takut jika akan terjadi sesuatu yang buruk. Dion berjalan ke taman dan menjawab telepon berkata, "Ada apa?" "Tuan, cepat kembali. Nyonya sedang marah," ucap pelayannya. "Marah karena apa?" Dion dengan heran bertanya. "Karena masalah Nona Cindy. Identitas Nona Cindy sudah terekspos di internet. Termasuk..." Pelayan itu tidak tahu harus mengatakan ini atau tidak. "Termasuk apa?" Dion dengan gugup bertanya. Hatinya merasa tidak tenang. Dia takut jika pekerjaan Cindy diketahui ibunya. "Termasuk Nona Cindy bekerja di klub malam." Pelayan itu berkata dengan hati-hati. "Nyonya menyuruhmu untuk cepat kembali. Jika tidak, dia akan membuat Nona Cindy merasakan semua akibatnya." Dion langsung menutup ponsel. Dengan cepat berjalan ke arah Cindy. Saat itu Cindy sedang bermain dengan Tian. Senyum di wajahnya sangat polos. Cindy
Dia sangat jarang tersenyum. Melihat Dion masuk, dengan heran Cindy bertanya, "Ada masalah apa?" Dion mengayunkan tangan berpura-pura tidak terjadi apapun. Dia pun berkata, "Mana mungkin ada masalah apa, hanya masalah kecil." Dia tidak tahu mengapa dirinya tidak ingin Cindy tahu. Dia menginginkan kehidupan seperti sekarang ini. "Sudahlah, cepat katakan saja." Cindy sama sekali tidak percaya dengan ucapannya tadi. Melihat dirinya tidak dapat membohongi Cindy, dia pun berkata, "Baiklah, tadi telepon dari orang rumah. Mereka mengatakan identitas kamu sudah terbongkar di internet. Dan ibuku sudah mengetahuinya. Dia menyuruhku untuk kembali ke rumah." Cindy pun dengan terkejut mengangkat kepalanya berkata, "Benarkah?" Melihat Dion menganggukkan kepala, dia langsung mengeluarkan ponsel dan melihat banyak telepon yang masuk dari Hendra. Dia langsung menelpon balik Hendra dan telah mengerti semuanya dari penjelasan Hendra. Ada orang dengan nama tersembunyi yang mengirimkan berita ini ke internet dan juga menuliskan bagaimana dirinya menggoda Dion. Semuanya berisi bermacam-macam kata yang melukainya. Dion melihat berita di ponselnya dan memastikan jika berita ini dikirim ke internet. Komentar netizen pun sangat banyak dan berisi beragam komentar. Dia pun menggaruk kepala, terlihat pusing karena memikirkan mengapa dirinya tidak bisa hidup tenang hanya untuk sehari. "Ini juga perbuatan ibumu?" Cindy dengan menduga bertanya. Karena ibunya pernah melakukan ini, membuat Cindy mengira jika kali ini juga perbuatan ibu Dion. "Tidak mungkin. Ibuku tidak menyuruh orang untuk mengecekmu." Dion menjelaskan dan berkata lagi, "Tenang saja, hal ini tidak mungkin perbuatan ibuku. Aku jamin." Sambil berkata, tangannya pun digerakkan seperti sedang berjanji. "Sudah, jangan katakan lagi. Ayo, cepat pulang." Cindy langsung menggendong Tian dan berjalan keluar. Dion masih berdiri diam dan dengan marah membuang semua barang di meja. Akhirnya mengambil kunci mobil dan mengikuti Cindy. Mobil melaju dengan cepat. Sepertinya Dion tidak dapat tenang sedikit pun. "Bagaimana dengan Tian?" Cindy tiba-tiba bertanya. Bagaimanapun identitas dirinya sudah terbongkar. Jika identitas Tian juga terbongkar, maka dia pasti akan diusir dari keluarga Dion. Apakah Tian harus mengikutinya berada di klub malam sepanjang hidupnya? "Tian tidak apa-apa." Dion dengan percaya diri berkata. Tian masih kecil. Dion juga tidak ingin dia harus merasakan penderitaan. Di umurnya sekarang ini harusnya dapat hidup bahagia. Cindy masih merasa tidak tenang dan melihat Tian. Dia sedang makan roti. Melihat Cindy melihatnya, Tian pun mengangkat tangannya seperti ingin digendong. Cindy dengan lembut berkata, "Tian yang pintar, setelah turun dari mobil, aku akan menggendongmu." Lalu kembali melihat Dion dan berkata,
Bisakah kamu membuat cek DNA palsu? Dion terkejut dengan pertanyaan Cindy. Dengan tertawa berkata, "Mengapa bertanya begitu?" Melihat luar jendela, Cindy berkata, "Aku hanya khawatir dengan ibumu. Jika dia tahu aku bekerja di klub malam, dia pasti ragu jika Tian itu anakmu atau bukan. Sampai saat itu, kita harus bagaimana?" Dion memberhentikan mobil. Dia dengan heran melihatnya. Dion menyodorkan badannya dan memegang tangan Cindy yang dari tadi tidak bisa diam karena gugup, dan menciumnya di pipi Cindy, lalu berkata, "Percaya padaku, aku akan melindungi Tian, dan aku akan melindungimu." Dion menelpon seseorang, dan dalam telepon dia berkata, "Periksa dari mana berita itu dan usahakan untuk menghapusnya." Cindy dengan gugup melihat Dion. Dion memainkan mata padanya, lalu berkata, "Bagaimana? Apakah kamu memutuskan untuk datang di pelukanku?" "Dasar sok percaya diri," Cindy meliriknya. Dion membawa Cindy pulang ke rumahnya. Cindy pun membawa Tian dengannya. Namun Dion melarangnya. Cindy berkata, "Ngapain kamu membawanya pulang? Kamu ingin membiarkanku melihat dia diusir ya?" "Tidak akan. Percaya saja padaku." Dion dengan serius berkata. Ketidakpercayaan Cindy membuatnya kecewa. Janjinya yang dikatakan berkali-kali bahkan tidak mendapat kepercayaan dari Cindy. "Anak itu aku bawa dulu." Cindy masih teguh dengan pemikirannya. Dia pasti akan bersikeras. Dia sudah berhubungan lama dengan anak itu dan sudah sangat menyayanginya. Jadi dia tidak akan dengan mudah melepaskannya. Hendra yang berada di atas mendengarkan keributan merasa adalah suara Cindy. Dia pun berjalan ke balkon dan melihat itu adalah Cindy. Sepertinya terlihat dia sedang berseteru. Hendra pun langsung membuka pintu. Namun di depan pintu ada banyak wartawan yang sedang memegang mic menanyakan hubungan Cindy dan Dion. Dan menanyakannya mengapa berada di rumah Cindy. Hendra pun merasa pusing dengan pertanyaan ini dan langsung menutup muka dan berlari ke bawah. Wartawan ini mana mungkin membiarkannya lolos begitu saja. Hendra membalik badan melihat banyak wartawan yang mengikutinya, jadi dia sengaja untuk putar ke tempat lain dan sambil menelpon Cindy. "Ada apa?" Cindy bertanya. Cindy masih sedang berbicara dengan Dion. "Cepat pergi dari rumah. Ada wartawan. Sekarang aku berusaha untuk membuat mereka pergi." Hendra dengan sesak napas berkata, "Wartawan? Tidak perlu, biarkan mereka turun." Cindy dengan serius berkata, namun terdengar sedikit ragu. Walaupun Hendra ragu dengan keputusan Cindy, namun bagaimanapun dia adalah bosnya. Kata bos tetap harus didengarnya. Lagi pula, keputusan Cindy selama ini sudah dipikirkannya dengan baik. Dion mendengar ada wartawan pun langsung membawa Cindy pergi. Cindy berkata, "Dion, tolong lepaskan tanganku," berkata sambil berusaha melepaskan tangannya dari genggaman Dion. Namun ia terlihat tidak bermaksud untuk melepaskannya.